Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, rangkaian acara sudah kita laksanakan bersama. Menginjak cara berikutnya kita dengarkan sama-sama, baca sama-sama mengenai apa nih? Kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhil laddat." Aktsiru dzikra hadhil laddat. Perbanyaklah kalian itu mengingati hal yang memutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Riwayat Sayyidina Maimun bin Mihran, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seseorang, memberi nasihat kepadanya. Beliau mengatakan, "Iltanim khomsan qabla khomsin." Perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hafal ini. Sudah hafal, dilakuin terus ya. Yang pertama dari 5 itu syababaka qabla haromika. Waktu muda kamu sebelum tua. Bongkok. Diperhatikan. Jadi sabda Nabi 5 perkara ini mengandung ilmu yang banyak. Kita baca satu-satu dulu. Kenapa harus muda? Yang harus diperhatikan. Di sini sebagian ulama menulis li'anna rajul yaqdiru 'alal a'mal fi hali syababi. Apapun perbuatan baik ibadah atau bekerja, semangatnya itu ya ketika waktu muda. Tenaga masih kuat, masih fit, sempurna, mau kerja banting tulang juga masih bisa, bahkan lembur-lemburan malam juga masih berani. Coba kalau sudah tua kayak Pak Kantor, berkurang, ya kan? Bongkok. Iya. Nah, kalau muda kan saya masih semangat ya, mau cari uang juga semangat, mikirnya umurnya masih panjang. Nah, kalau tua mikir umur panjang kalian berapa lagi ya kan? Makanya ketika muda, waktu muda itu harus betul-betul diperhatikan. Ketika tua udah nggak bisa apa-apa ya. Sholat sudah mulai pakai kursi, rukuk udah nggak bisa, sujud udah nggak bisa ya. Semuanya serba nggak bisa, kaku kaki dah ya. Maka sempurnanya perbuatan ibadah ataukah pekerjaan itu ketika muda. Li'anna syabab idza ta'awwada 'alal ma'siyah la yati'u 'alal imtina' minha. Maka hati-hati ketika waktu muda. Muda itu hitungan berapa? 30, 40 itu udah masih dihitung muda. Kalau tua 40 ke atas, 50 itu udah dihitung tua. 60. Kalau 60, 70 bangka. Iya. Nah, waktu muda 30, 40, nah semangatnya ibadah, dibiasakan, jangan sampai dibiasakan maksiat. Kalau bisa dikasih kesempatan Allah tobat, kalau enggak ya, sudah terbiasa maksiat,
tua-tua mau merubah susah. Ibarat kalau udah batang sudah tegak gede, mau ditekuk itu susah. Makanya ketika muda harus betul-betul diperhatikan waktu mudanya, jangan sampai terbuang sia-sia. Maka fayambal ini syabab ayat ta'awad fi hali syabab bi'amal al-khair. Hendaknya seorang pemuda itu biasakanlah waktu mudanya untuk beramal baik, litasahhula alaihi fi hali haramihi, jaga-jaga ketika nanti sudah tua, karena sudah biasa ibadah, tua insya Allah pasti akan terbiasa tanpa dipaksa-paksa ibadah, memang sudah biasa dari muda ibadah. Tapi kalau mudanya itu masih belum tentu tua taubat. Takutnya seperti itu nggak dikasih kesempatan taubat oleh Allah. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, sihhataka qabla saqamik, diperhatikan ya. Waktu sehat sebelum datang sakit. Badan yang sehat nafidul amri fi mali wa nafsi. Ketika badan sehat ibadah enak ya. Mau kerja cari uang juga enak ya. Coba dikasih sakit gigi aja baru satu, udah mau berangkat kerja udah gak kuat, yang pengennya istirahat aja, padahal cuma sakit gigi, nular ke badannya, bisa demam gara-gara sakit gigi. Berangkat ke masjid, tadinya berangkat karena sakit gigi nggak berangkat ya. Itu baru sakit ringan, bisa menghambat ibadahnya ya. Kalau sakitnya udah parah ya, apalagi pahamnya banyak sekarang yang udah kalau masuk dokter kemana, ke rumah sakit 1 minggu ya 1 minggu ya nggak sholat. Padahal sebetulnya ketika sakit pun tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Maka mumpung masih sehat, badan kuat, dimanfaatkan kesehatannya untuk taat kepada Allah, ibadahnya dikencengin. Jaga nanti kalau udah sakit ya, malah kalau orang udah istiqomah ketika sehat, sakit kok nggak bisa sholat duha umpama, pahala sholat duha dapat. Biasa kalau sholat malam jam 2 bangun, giliran sakit jam 2 mau bangun males nggak kuat, maka pahala sholat malam pun akan dikasih oleh Allah, kan enak. Nah, tapi kalau udah biasa nggak duha nggak sholat malam, nah dapat yang nggak dapat. Maka mumpung badan masih sehat, dikasih kekuatan oleh Allah, maka betul diperhatikan waktu sehatnya, jangan sampai kecolongan. Yang ketiga, faraghaka qabla syughlika, waktu yang luang dikasih oleh Allah, kesempatan yang dikasih oleh Allah itu dimanfaatkan sebelum datang sibuk. Maka kita bersyukur dikasih waktu dan kesempatan oleh Allah, masih ada umur yang panjang, ini betul-betul diperhatikan, jangan sampai terbuang sia-sia. Seorang ulama 40 tahun nggak pernah makan unyah, itu nggak pernah, diceritakan dalam satu kitab ya itu. Alasannya kenapa? Beliau memandang, karena orang sufi itu memang begitu, antara ngunyah sama menelan makanan itu bisa dipakai untuk membaca tasbih sampai 20-30 kali. Kalau dipakai ngunyah, akhirnya nggak baca tasbih, sia-sia seakan-akan itu waktu untuk ngunyah itu. Sehingga mulai itu juga seorang ulama itu bernadar untuk nggak makan ngunyah, sehingga bisa dijalankan. Nggak makan ngunyah itu 40 tahun. Coba kita yang nggak punya gigi aja pengen ngunyah. Ya. Alhamdulillah kita masih bisa ngunyah makanan. Sambil ngunyah makanan, sambil hatinya pikir Allah subhanahu. Minimalnya sebelum dan setelah makan bismillah, alhamdulillah, jangan lupa ya. Kalau mau ikut ulama sufi seperti ini, wah repot kita. Makanya apa kira-kira bubur ya, bisa insya Allah kalau bubur nggak ngunyah pulang terus ya. Tapi apa yang bisa seperti itu kan nggak bisa ya.
Itu seorang ulama seperti itu. Yang keempat, sehingga di sini dikatakan fayambaghi ayyusalli bil lail fi hali faraghi wa yasumu bin nahar fi waqti syughli. Dimaknai waktu luang itu adalah malam hari, waktu sibuk itu siang hari. Ya, jadi siang buat kerja, malam buat ibadah. Pasnya begitu dimana ulama. Ya, perhatikan waktu luang sebelum sibuk. Luangnya malam hari, siangnya itu waktu sibuk. Maka di malam hari jangan lupa kita kepada Allah dipakai buat sholat malam. Maka Nabi mengatakan asyita ghanimatul mu'min. Waktu hujan itu adalah ghanimatul mu'min. Masa musim hujan ya, itu ghanimah bagi orang yang beriman. Kenapa? Ya, malamnya panjang, bisa dipakai sholat lama-lama. Wa qasurana haruhu, siangnya pendek, dipakai puasa enak cepat buka. Nah itu, jadi malamnya kita ibadah, siangnya puasa. Itu maknanya jaga, perhatikan waktu luang sebelum sibuk. Nah gitu. Yang keempat, ghina qabla fakrika, waktu kaya sebelum dasar fakir. Maknanya bagaimana? Idza kunta radiyan bima atakallahu minal quds fagtanim dzalik. Kalau memang kamu itu ridho dengan apa yang dikasih oleh Allah berupa apapun kenikmatan, maka hendaknya diperhatikan itu. Kalau memang dikasih kaya harta, maka hartanya diperhatikan. Hak Allah ada di situ, haknya orang lain pun ada di situ. Maka jangan lupa enggak zakatnya ya, dizakati. Sedekahnya juga jangan lupa ya, 10% atau berapa persen diinfakkan, dijariahkan. Lebih-lebih seperti ini, momen seperti ini ya, pihak keluarga boleh jariah, kemudian diniatkan pahalanya dihadiahkan untuk almarhumah. Maka hidangan-hidangan yang di depan mata kita ini yang kita nikmati bersama, insya Allah pahalanya akan bisa sampai kepada almarhumah, bentuk sedekah jariyah yang diberikan oleh keluarga, dan nanti akan disampaikan oleh Allah pahalanya kepada almarhumah. Amin Allahumma amin. Kalau anak soleh, doain orang tua yang nggak ada ya. Bacaan Quran kita bisa menjadi doa buat almarhumah. Yasin yang kita baca setiap malam Jumat beserta tahlilnya, itu pun pahalanya akan sampai kepada almarhumah ya. Sehingga kalau datang malam Jumat, itu penduduk kuburan, ahli kubur itu pada mapak apa, menyambut kiriman ya. Paketan dan nyampe apa belum dari pihak masing-masing keluarga. Ada yang bengong nggak dapat paketan, ternyata emang keluarganya nggak ada yang baca Yasin. Malam Jumat nggak ada yang kirim doa, nggak ada, sehingga dia bengong sampai kelewat dari Jumat. Akhirnya kembali ke kuburan, nyingkur tangan pada tangisan ya, melihat keluarganya ditengok di rumah, ternyata nggak ada yang yasinan, tahlilan. Maka kita biasakan setiap datang malam Jumat, karena ahli kubur kita itu menanti kiriman dari kita, jangan lupa minimalnya Yasin kita baca, hadiahkan kepada almarhumah. Nabi SAW mengatakan ro'a malikal maut inda ra'si rajulin minal ansar. Pernah Nabi itu melihat malaikat maut pas tepat ada di kepalanya sahabat Ansor. Maka Nabi mengatakan kepada malaikat itu, irfaq bi sahibihi. Kamu malaikat lembut-lembutlah berbuat kepada temanku ini. Cabut nyawanya dengan lembut.
karena dia itu mukmin. Maka malaikat maut mengatakan, abshir ya Muhammad, bergembiralah kamu wahai Muhammad, fa inni bi kulli mu'min rafiq. Saya ini dengan orang yang beriman menyambut nyawanya pasti rafiq, lembut, nggak akan kasar. Demi Allah wahai Muhammad, innil aqbidu ruha bani Adam, la aqbidu ruha bani Adam, sungguh aku mencabut rohnya Bani Adam itu. Fa idza sarafa sarifun min ahli qultu, ketika ada pihak keluarga kok sampai sore jelit-jelit ataukah keluar suara yang enggak, maka qultu ma hadza surah, ini teriakan apa ya. Fa wallahi ma dzalamna, kami enggak berbuat dolim, wala sabaqna ajalahu wala sta'jalna qadrahu, kami juga tidak mendahului kuasanya Allah, juga tidak mendahulukan ajalnya sebelum tiba, tidak. Memang sekarang itu sudah waktunya ajalnya tiba, bukan saya mendahulukan ajalnya, tidak. Kok kamu tangis itu kenapa? Nah, gitu loh. Fama lana fi qabrihi min dhanbin, kami juga bukan satu dosa menyambut nyawanya dia itu. Kalau kalian ridho bima sona Allah tujaru, kalau ridho dengan apa yang dibuat oleh Allah, diperintahkan kepadaku, dapat pahala. Wa intas khotu, kok sampai marah-marah, nggak terima, sedih, nampak susah, ditinggal keluarganya, tak tamu wa tujaru, malah kalian akan dapat dosa. Wa malakum indana min atabah, nggak boleh kalian nyaci saya, nggak boleh. Malah kami itu ada kesempatan yang lain ya, dan akan balik lagi ketemu kalian. Fal hadar almarhumah udah nggak ada, malaikat maut apa nggak ada, masih ada di sini ya, kelitar ganti siapa yang mau diambil. Nah, wa ma min ahli baiti sya'rin aw madarin, tidak ada satu kemah ataukah rumah ya, fi barin au bahrin, baik di darat atau laut, illa wa ana atau sofahu wujuhahum, kecuali aku musofahah dengannya. Kalau musofahah kan tangan, ini musofahnya malaikat itu wujuhahum. Bisa jadi dibahasakan kita itu di dunia diibaratkan Imam Ghazali itu kayak orang tidur. Mungkin malaikat ini kita itu cari dunia, kemudian lupa dengan kematian, akhirnya seakan dibahasakan bengong, ditepuk muka kita oleh malaikat, kok sadar mati ya. Ini atasofahu wujuhahum, musofahah bukan tangan tapi wajahnya, bisa ditepuk memang mukanya, dia sadar apa mati, parah nih dulu. Fi kulli yaumin wa laila khamsa marat, sehari semalam malaikat maut itu di sini katakan khamsa marat, 5 kali mengunjungi kita. Kalau sehari 5 kali mengunjungi kita, dibahasakan hatta inilah arifu shaghirahum wa kabirahum, aku tahu, yang masih bocah tahu, abangnya, kakaknya tahu, malah arifu minhum bi anfusihim, detail betul-betul malaikat tahu keluarga si fulan ini, jumlahnya ada berapa, yang kakak mana, yang adik mana, udah dikenali. Wallahi ya Muhammad, lau anni aradtu an aqbida ruha ba'udah ma qadartu ala dzalik hatta yakunu Allah Ta'ala wa Muhammad, kalau lah anni aradtu, aku ini ingin nyabut ruha ba'udah, nyawanya nyamuk sekalipun, ma qadartu ala dzalik, gak mampu saya, hatta yakunu Allah Ta'ala huwa al-amir, sehingga Allah itu memerintahkan. Kalau nggak diperintah Allah nggak jalan malaikat ya. Jadi malaikat itu kerja nyabut rohnya seluruh makhluk ini, sampai binatang, sampai hewan-hewan sekalipun itu nunggu perintah Allah. Kalau udah didhawuhi baru jalan. Maka Nabi itu sampai
prihatin dengan para sahabat. Wong mau pada mati kok masih bisa pada ketawa. Ya. Maka Nabi ketika melihat sahabat pada ketawa, ama innakum law aktartum min dzikri hadhimil ladzat, apa kalian tuh enggak ingat ya dengan hal-hal yang akan bisa memutus kelezatan dunia. Li syughlikum amma ara ya. La syughlukum amma ara. Kalau kalian itu mengingati kematian, tentu kalian itu akan sibuk dari apa yang aku lihat. Tsumaqala aktsiru dzikra hadhimil ladzat ya. Maka Nabi pesan kepada sahabat, perbanyaklah ingat mati biar enggak banyak ketawa ya. Kok banyak ketawa, kok sering ketawa? Ya memang yang stres. Iya, tapi jangan ketawa seakan meninggalkan atau apa itu enggak ingat mati. Maka kita bagaimana? Setiap waktu ingatilah kematian. Maka dalam satu hadis yang lain itu idza ahabba man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu. Kalau Allah itu cinta kepada, kalau orang itu cinta ketemu dengan Allah, ahabba liqa'ahu ya. Allah pun akan cinta ketemu dengan dia. Kalau ditanya kita cinta mati, ya enggak bakalan. Ya, mesti yang nama seseorang itu enggak ada yang rindu kematian, seakan-akan enggak ada. Merasa bekalnya masih kurang. Ada juga Nabi Ilyas juga pernah ya, ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut pun merasa susah, malah nangis pisan Nabi Ilyas. Maka ditanya, kenapa kamu takut mati wahai Nabi Allah? Enggak, saya enggak takut mati, hanya saja khawatir kalau kamu cabut nyawa saya, nanti saya enggak bisa zikir lagi, enggak bisa sholat lagi, enggak bisa kumpul bareng jamiah khataman Quran. Nah, itu kan yang ditakutkan seperti itu ya. Nabi Ilyas itu takut kalau nggak bisa zikir bareng sama teman-temannya, bukan karena takut mati. Orang semuanya pasti takut yang namanya kematian. Bagaimana bisa menghilangkan ketakutan ketika mati? Maka ketika datang kematian, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman itu ditampakkan tempatnya yang sebenarnya itu di mana. Kenikmatan surga ditampakkan, surga segala isinya ditampakkan kepadanya. Sehingga ketika masih hidup, yang dulunya benci, ketika datang kematian langsung cepet-cepet pengen dan ketemu Allah mati. Karena sudah melihat tempatnya yang sebenarnya yaitu di surga. Amin Allahumma amin. Maka kita doakan almarhumah dan kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kematian kita ini adalah lebaran buat kita. Amin Allahumma amin. Dan kematian kita menjadi kematian yang membawa kebahagiaan kita ya, dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Rauhatul mu'min katanya, al mautu rauhatul mu'min. Kematian itu adalah istirahatnya orang yang beriman, karena sudah capek ibadah di dunia. Bukan capek-capek dunia, udah capek ibadah kepada Allah. Ketika mati, maka itulah istirahatnya orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Semoga manfaat barokah buat kita semuanya. Amin Allahumma amin.